Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi. Adik-adik semuanya sudah liburan hari ini. Jangan lupa baca buku. Meskipun buku yang kita baca berupa dongeng atau cerita. Nah, kali ini Kak Ucun juga mau berbagi cerita buat adik-adik. Ayo, sekarang semuanya duduk yang manis. Kali ini ada seorang remaja bernama Timun Mas. Nah, ini pura-puranya jadi Timun Mas ya. Timun Mas ini remaja yang sangat cerdik, sangat ceria, dan disukai oleh anak-anak di desa Dadapan. Mereka setiap hari diajarin oleh Timun Mas cara menanam, cara menyongket, cara kemudian memasak dan lain sebagainya. Sehingga Timun Mas sangat dicintai oleh anak-anak di desa Dadapan. Tapi ada isu, ada kabar yang belum jelas. Katanya kerajaan pada hari-hari terakhir itu mengambil seluruh remaja-remaja di setiap desa untuk bekerja paksa membuat jalan dan jembatan tanpa diberi bayaran atau diberi makanan yang layak. Makanya seluruh desa saat itu geger. Dan yang biasa mengambil adalah Patih Butoijo. Seorang patih yang sebenarnya namanya bukan Butoijo, tapi wajahnya karena kehijau-hijauan dan badannya besar seperti raksasa, dia disebut biasanya dengan istilah Patih Butoijo. Suatu hari, neneknya si Timun Mas memanggil, Timun Mas, ini dulu. Gini, kamu sudah mendengar kabar kan? Kalau Patih Butoijo sekarang mengambil seluruh remaja untuk bekerja membuat jalan. Kalau dia datang, kamu segera pergi ya, oke? Nih. Sama nenek kamu dibekalin tali. Kamu jaga ya, selamat di jalan ya. Saat si nenek sedang berbincang dengan Timun Mas, datanglah Patih Butoijo dengan suaranya yang khas. Patih Butoijo turun dari kudanya dan segera berjalan di tengah desa Dadapan. Mana remaja di sini yang bernama Timun Mas? Timun Mas. Segera sang patih mengetok pintu neneknya Timun Mas. Buka pintu. Ketika kemudian nenek membukain, Patih. Iya. Ada apa? Saya nyari Timun Mas. Ada. Timun Mas nggak ada. Bohong. Iya, dia udah pergi. Nah, Timun Mas lari ke sana. Saya mau segera menangkap Timun Mas. Tunggu saya. Tunggu. Adik-adik, Timun Mas saat itu dikejar oleh
Patih Buto Ijo. Karena Timun Mas itu anak yang pintar dan dicintai oleh anak-anak di desa Dadapan, Timun Mas mengumpulkan anak-anak. Teman-teman, nanti kalau Patih Buto Ijo datang, kita tangkap ya. Sekarang kita membuat jebakan. Saat itu Timun Mas bersama anak-anak Dadapan membuat jebakan berupa tanah yang dalam, atasnya ditutupin oleh ranting-ranting dan daun-daunan. Nah, ketika kemudian Timun Mas lari Lewat sini. saat Patih Buto Ijo melewatin jalan yang dilewatin oleh Timun Mas, tidak tahu ternyata di depannya ada jebakan. Timun Mas, tunggu dulu. Dan masuklah sang patih ke dalam jebakan. Wah, aduh. Saya nggak mau menyerah. Saya mau keluar dari jebakan. Timun Mas, saya bisa selamat. Tunggu saya. Timun Mas semakin lari, semakin jauh. Ketika kemudian sang patih sudah mendekat kepada Timun Mas mengeluarkan tali. Dari siapa ini tadi? Betul. Ini yang dikasih oleh nenek Timun Mas, nenek Dadapan. Segera Timun Mas mengumpulkan anak-anak. Teman-teman, semuanya sama yang di rumah ya. Nanti kalau patihnya masuk lembah sini, semuanya naik di atas. Terus. Tali ini ditaruh di bawah. Kalau patih udah masuk sini, kita ikat bersama-sama. Siap? Siap apa enggak? Bantuin Timun Mas. Siap ya? Takut, Timus Man takut. Nanti orang Timus Man nggak mau kerja paksa membuat jalan sama kerajaan. Bantuin Timun Mas ya, oke? Satu lagi. Siapin batu. Nanti dilemparin batu. Kalau sudah terikat, oke? Siap? Sembunyi. Sekarang Timun Mas sembunyi di bawah batu-batu yang besar. Dan tanpa diketahui oleh raksasa, si Patih Buto Ijo datang. Kemana ya Timun Mas tadi? Apakah Timun Mas ada di rumah situ? Enggak ada. Oh, pasti sembunyi di arah sana. Segera sang patih pun mengejar kembali Timun Mas. Dan ketika sudah ada di lembah, Timun Mas bersama teman-temannya memegang tali dan segera mengikat si Patih Buto Ijo. Saat kemudian jalan kena tali jatuh, segera mengikat bersama-sama. Semuanya tanya ke atas. Sudah? Kita bersama-sama mengikat Patih Buto Ijo ya. 1. Udah siap belum? Ulangi. 1, 2, 3. Tangannya pura-pura mengikat. 1, 2,
aduh, aduh, nggak bisa keluar. Aduh, 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 ampun, nyerah. Saat itu, Timun Mas segera mendekati. Pati, kamu beneran mau menangkap saya untuk kerja membuat jalan? Enggak, Timun Mas. Itu berita dari siapa? Itu berita hoak, berita bohong. Jangan percaya. Timun Mas, saya tahu. Saya mendapat laporan dari prajurit-prajurit kamu remaja yang disukai oleh anak-anak remaja yang pintar. Kamu mau saya bawa untuk dijadikan pengawal Putri Raja. Kamu yang menemani Putri Raja, mau nggak? Jadi saya bukan disuruh kerja paksa. Oh, enggak, Timun Mas. Kamu akan menemani Putri Raja. Kalau gitu, maafin. Adik-adik, ternyata beritanya bohong. Sang Pati mau membawa Timun Mas untuk menjadi pengawal Putri Raja. Sekarang kita copot yuk tali yang mengikat Sang Pati sambil minta maaf bersama-sama ya sama Kak Ucon. Pati, iya, minta maaf ya. Oke, kita copot sedikit demi sedikit biar patihnya nggak terikat lagi. Loh, susah banget ternyata. Tenang. Sebentar adik-adik. Dongengnya dilanjut setelah iklan berikut ini. Mencopot iketan pada patih Butojo. Cepat. Saya nggak sengaja. Sebentar, kita pasang lagi. Ini namanya wayang golek. Kok bisa copot? Udah jadi. Akhirnya adik-adik, subhanallah, ternyata warga desa salah mendengar kabar. Ternyata pihak kerajaan berbuat baik akan menjadikan Timun Mas sebagai temannya atau pengawal Putri Raja. Dan Timun Mas meminta maaf karena sudah berbuat salah kepada Sang Patih, sudah merasa salah karena menjebak Sang Patih dan mengikat. Dan mereka pun akhirnya ke kerajaan. Untuk apa? Betul, untuk mengawal Putri Raja. Dong dang dong dong. Dong dang dong dong. Terima kasih. Demikian cerita dari Kak Ucon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bam 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 bam.